digital yang bakalan kepake dan lain sebagainya. Sehingga mau tidak mau kita sebagai mahasiswa yang mungkin lebih melek digital dibandingkan bisa jadi orang tua kita atau saudara-saudara kita yang tinggal di desa atau mungkin tetangga-tetangga kita, maka kalau bisa kita membantu proses transformasi digital ini biar orang lain di antara kita itu tidak ketinggalan. Di film startup drama Korea itu kan jadi pertumbuhan kemajuan itu kan tidak bisa dipungkiri memang. Tapi kemajuan, pertumbuhan dan lain sebagainya itu harus diiringi dengan kecepatan yang memang sesuai. Kalau pertumbuhan, kemajuan itu kecepatannya tidak bisa kita atur, tidak bisa kita kendalikan, maka banyak orang yang tertinggal dari suatu kemajuan, dari suatu pertumbuhan. Nah, yang tertinggal itu yang kasihan, yang akhirnya dia itu tertindas, termarginalkan. Maka kecepatan pertumbuhan, kecepatan kemajuan itu harus kita jaga. Lewat apa? Kita bantu transformasi digital. Mungkin UMKM-UMKM yang di sekitar kita, saudara-saudara kita, itu coba kita, oh ini ada jualan online shop, mending juga selain jualan fisik, juga bikin akun di Shopee, bikin akun di GoFood, bikin akun di Grab misalnya. Atau intinya beralih coba ke arah ke digital. Karena bisa jadi dari transformasi digital ini mencoba untuk membangkitkan ekonominya sendiri. Nah, terus ada usaha-usaha lain yang bisa kita lakukan. Misalnya teman-teman mau nyari penghasilan, bisa dari sektor jasa, sosial media marketing. Misalnya teman-teman punya follower, akhirnya bantu jualan, endorse. Itu kan nggak ngapa-ngapain, cuma endorse dapat uang misalnya. Kemudian reseller, itu juga nggak ngapain, diam di rumah, tapi tahu karena teman-teman IMM punya jaringan Semalang, akhirnya, oh ini barang bagus ini, kalau tak jual ke teman-teman IMM kayaknya laku. Maka teman-teman walaupun diam di rumah, diam di kosan, tapi juga akhirnya bantu masarin produk sehingga dapat komisi. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam mengatasi dampak ekonomi ketika pandemi ini. Selanjutnya, nah, kenapa penting transformasi digital? Mungkin teman-teman kalau misalnya nggak tahu orang yang di sebelah kiri ini ya agak kebangetan. Karena yang sebelah kiri ini berawal dari PHK. Jadi dia itu di PHK, kemudian akhirnya penghasilannya $0, sehingga akhirnya justru dengan konsep tiba-tiba masuk ke TikTok, dalam waktu 2 bulan ternyata followernya tinggi pesat dan lain sebagainya. Sekarang penghasilannya itu kalau nggak salah 2 triliun sekarang itu kekayaannya. Kalau nggak salah ya, nanti dicek sendiri. Yang jelas, yang inti yang saya sampaikan, jadi gara-gara teknologi digital, gara-gara transformasi digital, gara-gara internet dan digitalisasi itu banyak merubah hal. Seorang Habi yang dia itu dari di PHK, kalau misalnya kita lihat kan, oh nggak mungkin ini selebgram kayak begini wajahnya kan, kalau misalnya teman-teman yang rasis, yang ini dan sebagainya. Tapi ternyata dia membuktikan bahwasanya kita itu masuk ke teknologi, masuk ke digital, jadi orang terkenal, jadi viral, dan lain sebagainya. Nggak butuh fisik, nggak butuh ini, tapi mungkin butuh kreativitas. Bahkan dia itu dikit ngomongnya, cuman gerak-gerak, simplifikasi, dan lain sebagainya, ternyata bisa mendapatkan uang banyak. Nah, terus yang terakhir, juga harapannya teman-teman, sebelum terakhir ini, apa yang bisa kita lakukan, yaitu kita coba akses ke bantuan pemerintah. Negara itu dalam mengatasi kesehatan, itu pasti juga ada bantuan-bantuan yang diberikan. Maka dalam rangka ini, kalau bisa coba kita lihat bantuan apa yang ada disediakan oleh negara, mungkin ada saudara, mungkin ada tetangga yang bisa menjangkau itu. Nah, kita coba. Nah, kayak kemarin, UMKM itu dapat 2,4 juta setiap satu UMKM. Nah, tadi itu di survei dikatakan 40% UMKM itu tidak tahu info ini. Padahal kalau misalnya tahu, itu dapat 2,4 juta. Dari waktu itu akhirnya cair. Nah, saya di Gadang kebetulan waktu itu akhirnya di Masjid Muhammadiyah, oh itu bareng-bareng di sini. Di Masjid Muhammadiyah, Masjid Al-Falah, akhirnya kita umumkan bagi jamaah yang punya usaha, kemudian ada program ini yang mau mendaftar langsung datang ke masjid. Karena kita tahu ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh itu nggak tahu kalau disuruh akses Google Form, disuruh ngisi ini, ngisi itu, dan lain sebagainya, nggak tahu. Maka kita suruh datang ke masjid, oh kita 2 harian di masjid itu untuk masukin input data-data dari bapak dan ibu jamaah untuk masuk ke akses ke bantuan pemerintah ini. Dan alhamdulillah akhirnya dari jamaah banyak yang cair. Akhirnya dari bantuan 2,4 juta ini bisa menjaga UMKM-nya tetap bisa jalan di tengah pandemi ini. Nah, yang terakhir sebagai penutup, tugas terakhir kita sebagai mahasiswa, apa yang bisa kita lakukan ya tentu belajar, belajar, belajar. Karena yang membedakan kita dengan orang lain itu selain takwa, juga Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Jadi harapannya dengan belajar, belajar, belajar termasuk hari ini, semoga kita bisa sharing, sama-sama belajar, bisa meningkatkan wawasan kita, ilmu kita, sehingga bisa bermanfaat bagi
orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat sebagai pantikan pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kurangnya. Tumben-tumben juga teman-teman IMM mengadakan kajian pagi hari. Jadi alhamdulillah ini kan akhirnya dari pagi sudah beraktivitas secara produktif. Saya kembalikan ke Mas Noval. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih untuk penyampaian dari Mas Ainur. Untuk materinya daging banget ya Mas. Kita langsung next aja ke pemateri kedua. Untuk Mas Amin, apakah sudah terhubung? Halo Mas Amin. Oke, untuk pemateri kedua mungkin bisa langsung dimulai. Monggo Mas Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf untuk suaranya ini Mas, terlalu kecil. Iya Mas. Masih kurang besar ya. Jelas, jelas Mas.
Oke, terima kasih untuk pemaparannya dari Kak Amin. Untuk materinya cukup apa ya, daging, sama-sama daging. Jadi kita langsung lanjut aja ke sesi yang keempat, yakni sesi tanya jawab. Kami harapkan untuk seluruh peserta, baik dari pimpinan maupun dari kader yang memorialis dan reformer, ini apa ya, utarakan pendapat kalian atau opini, bertanyalah, karena malu bertanya saat di jalan. uh, Seluruhnya untuk dapat beropini ya, jadi jangan diam-diaman, kalau bisa utarakan, atau mungkin ada kontradiksi di situ atau ada pendapat lain, silakan diutarakan. Kami buka untuk pertama tiga penanya. Ayo silakan. Ayo silakan. Mungkin untuk pembukaan dari kader atau pimpinan dulu. Oke, saya tunggu selama 10 detik. Kalau tidak ada yang penanya, saya tunjuk secara random dan harus siap. 10 secara random dan harus siap, oke. Satu. Saya permisi mau bertanya, Pak Moderator. Oke, silakan Mas Alif. Ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya, terima kasih pada dua pemateri terhormat kita, kepada Mas Rifki dan juga Anda Amin ya. Terima kasih sudah menyampaikan materi yang cukup menarik pada pagi hari ini. Sini saya ingin sedikit bertanya ya, terkait ini bisa dilihat dari segi ekonomi, juga dari sisi sosial psikologis mungkin ya, terkait terutama di sektor pariwisata. Nah, di pariwisata ini kan udah lama juga, sejak PPKM ini banyak sektor wisata juga pada ditutup. Nah, di situ kan otomatis apa ya, pendapatan dari pengelolanya, pihak pengelola pariwisata tersebut otomatis juga berkurang drastis, apalagi kalau ditutup total maka tidak ada pemasukan sama sekali. Nah, sedangkan umpamanya kalau dibuka juga mungkin masyarakat juga bakal apa ya, bakal berbondong-bondong untuk pergi ke tempat wisata tersebut, karena dari bisa dilihat dari psikologis masyarakat sendiri, mungkin karena pandemi ini juga mereka udah bosen dan boring, atau mungkin tingkat apa ya, stres, bahkan bisa sampai depresi karena pandemi ini ya cukup meningkat begitu, karena ya sudah bosan di rumah atau mungkin stres dengan pekerjaan, sehingga membutuhkan refreshing atau berlibur lah untuk ke tempat-tempat wisata. Nah, itu seperti apa ya, solusinya itu yang enak itu seperti apa mungkin ya, dari pemerintah dari eh, pihak wisatanya sendiri, kalau buka nanti mungkin khawatir sehingga nanti dapat menyebabkan klaster baru COVID. Ya, di sisi lain masyarakat juga butuh asupan refreshment juga dari mungkin dari berlibur tersebut gitu. Nah, itu sih mungkin dari yang dapat saya tanyakan, enaknya seperti apa gitu, terutama untuk apa, sektor pariwisata yang dikelola oleh masyarakat sekitar gitu. Mereka juga mungkin udah lelah dengan PPKM ini ya, udah lelah dengan PPKM karena udah berangsur-angsur berminggu-minggu dan juga tidak ada hasil yang signifikan juga dari kebijakan tersebut. Ya, itu mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini apa, maaf untuk Mas Alif, ini penanya untuk segi ekonomi ya,
Ya atau mungkin sosial? bisa dijawab dari kedua pemateri boleh. Mungkin dari tiap pemateri mempunyai sudut pandang sendiri, kan lebih luas lah. Oke, terima kasih untuk penanya pertama. Kami membuka untuk penanya kedua. Mungkin dari teman-teman mau apa yang bertanya? Kita santai aja, soalnya ini juga forum diskusi. Apabila nanti dari pemateri juga uh, ada singgungan lain atau dari anggota grup ini ada yang punya pendapat lain juga bisa menyangga, soalnya kita cuma open discussion ya, kita ringan-ringan aja, soalnya seluruh ilmu ditemu di sini, jadi nggak ada batasan, yang penting gimana kita berani bicara gitu aja. Oke, kita buka untuk penanya kedua, mungkin silakan untuk penanya kedua. Oh, kalau tidak ada, ini saya sendiri mau bertanya. Mungkin ini apa ya? Tadi yang disampaikan di pemateri pertama soal kenaikan kenaikan ekonomi 7% itu ini apa ya? Sesungguhnya kenaikan ekonomi yang 7%, 7, berapa persen itu emang di sektor yang mana gitu Mas? Bisa dijelaskan secara terperinci. Mungkin itu pertanyaan kedua dari saya. Dan next untuk penanya ketiga, mungkin ada penanya? Atau sambil menunggu kita langsung jawab aja. Mungkin bisa langsung dijawab dari Mas Ainur sama Mas Amin. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mas Novel. Izin menjawab duluan Mas Amin. Nanti mungkin akan ditambahin lagi sama Mas Amin biar lebih detailnya. Nah, pertanyaan yang pertama dari Mas Amin tadi ya tentang sektor pariwisata. Jadi memang dampak pandemi terhadap sektor sosial tadi kan sudah disampaikan banyak oleh Mas Amin yang akhirnya juga membuat jenuh dan lain sebagainya, sehingga memang sektor pariwisata memang digadang-gadang kapan ini bukanya begitu kan. Tapi memang di sisi lain pandemi ini memang yang paling ketekan banyak itu ya sektor pariwisata. Karena pariwisata ini tidak bisa kan, pariwisata online. Ada kemarin sebenarnya tour virtual online itu sempat muncul wacana-wacana online seperti itu. Akhirnya ada orang yang akhirnya dia itu pakai story live IG begitu, sambil dia itu putar-putar museum, kemudian putar-putar tempat rekreasi, sambil orang-orang yang pingin ngelihat itu ngelihat secara virtual, tapi kan tidak terasa refreshment-nya nggak kerasa, rekreasinya nggak kerasa, dan lain sebagainya. Sehingga memang sektor pariwisata ini menjanjikan sektor kesehatan harus dibenahi terlebih dahulu. Tanpa keberhasilan penanganan pemerintah di sektor kesehatan, maka orang-orang yang bergerak di sektor pariwisata ini tidak bisa berkutik banyak. Maka orang-orang yang di sektor pariwisata ini selalu berharap agar sektor kesehatan ini ditangani terlebih dahulu. Karena setiap kesehatannya ini bermasalah, akhirnya muncul PPKM lagi, atau muncul nanti istilah baru lagi, maka lagi-lagi yang terdampak ya pariwisata lagi. Apalagi kita ketahui, misalnya kalau yang terdekat dari Malang aja, Batu itu kan sektor terbesar yang penyumbang untuk PAD-nya itu pariwisata. Maka ketika PPKM, ketika PSBB, ataupun semua pembatasan yang bikin sektor pariwisatanya itu terhenti, mereka akhirnya sangat terdampak sekali. Karena wisata-wisata alamnya bahkan yang petik apel dan lain sebagainya, itu kan ada orang datang ke Batu, kemudian selain beli apelnya juga wisata petik. Tapi kan orang kan mobilitasnya berkurang. Jatim Park sampai sekarang masih tutup. Apalagi yang Jatim Park 2. Jatim Park 2 tutup, tapi ternyata hewan-hewannya kan masih ada. Sehingga butuh pembiayaan untuk beli makannya kan tetap tidak mungkin kita, mohon maaf, hewan harimau karena sekarang ini lagi PPKM, puasa dulu misalnya. Kan tidak bisa. Jadi tetap pengeluarannya itu tetap ada. Maka orang-orang yang bergerak di sektor pariwisata tentu sekarang yang paling terdampak. Nah, kalau yang khusus untuk orang-orang yang bergerak, misalnya di Jogja itu kan banyak sekali juga BUMD, BUMDes yang sekarang itu ngerakin bagaimana dana desa itu dialokasikan untuk pengelolaan desa wisata, kemudian untuk buat ada ada kampung ini dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali memang yang sekarang ini digerakkan sama orang-orang desa, terutama di daerah Kabupaten Malang juga sudah mulai ada.
di Batu juga ada kafe sawah misalnya, itu kan BUMDes yang lumayan berhasil juga. Lagi-lagi tapi sektor pariwisata ini memang harus didukung yang pertamanya dari sektor kesehatan terlebih dahulu untuk bagaimana bisa jalan. Nah, memang sekarang ini juga dimanfaatkan di momen sekarang ini untuk pembenahan baik itu dari segi nanti gimana marketingnya, nanti sekarang ini lagi bangun-bangunnya, dengan tidak tahu pakai uang apa gitu kan, uang yang ada gitu. Karena memang ketika COVID ini selesai, yang digadang-gadang naik drastis itu ya memang sektor pariwisata. Karena tadi berdampak ke sosialnya, ke psikisnya itu sangat terasa, sehingga ketika nanti ada pengumuman, misalnya ada Mahameru dibuka, sekarang kan Mahameru masih ditutup. Mahameru dibuka itu pasti pendaftar langsung tiba-tiba ngantri banyak sekali itu. Paling 1 bulan langsung full lagi untuk ngisi pendakian ke Ranupani, Ranukumbolo, kemudian sampai ke puncaknya Mahameru. Jadi sektor pariwisata itu memang ketika ini dibuka, itu langsung naik drastis secara baik. Maka mungkin yang desa-desa, terutama warga-warga yang punya potensi di daerahnya terkait pariwisata, mungkin sekarang mencoba menangkap peluang itu. Karena pandemi ini kan krisis. Krisis itu kalau di bahasa Cina itu pakai kosakatanya weiji. Weiji itu 2 arti. Yang pertama itu bahaya, yang kedua peluang atau kesempatan. Jadi memang di balik krisis itu pasti ada kesempatan, tapi juga ada bahayanya. Nah, memang yang bisa menangkap kesempatan itu cuma orang-orang yang punya akses peluang. Nah, maka kita kalau misalnya tahu peluang itu, tahu kesempatan di balik pandemi ini, selain memikirkan tentang diri kita, juga memikirkan orang-orang yang tadi itu, yang tidak tahu akses, tidak punya akses. Nah, coba kita berikan tahu tentang kesempatannya. Mungkin itu sedikit menjawab pertanyaan dari Mas Alif, mungkin nanti banyak juga akan ditambahkan oleh Mas Amin. Salam kenal sebelumnya untuk Mas Amin. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua dari Mas Noval tentang 7%. Jadi sekali lagi 7% itu dihubungkan kenaikannya itu dengan kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Lagi-lagi kenapa kok tinggi? Dan itu kenaikan tertinggi di 17 tahun terakhir, karena di tahun sebelumnya, di kuartal kedua, kita mengalami kontraksi atau penurunan pertumbuhan itu sangat dalam sekali. Karena ketika itu awal-awalnya pandemi. Pandemi masuk bulan Maret, sehingga ketika pertengahan bulan Juli sampai, nah itu lagi tinggi-tingginya. Ada dikenal waktu itu ada PSBB dan lain sebagainya. Nah, pembatasan sosial dan lain sebagainya ketika tahun lalu itu menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat dalam. Nah, sehingga ketika sekarang ini kita lihat di kuartal 2 kemarin itu kan PPKM tidak ada, PSBB juga sudah selesai. Sehingga ketika itu relatif normal-normal sudah mulai, oh kayaknya dikit lagi pertemuan tatap muka, oh kayaknya rekreasi kayaknya sudah mulai banyak yang buka juga di kuartal yang kedua itu. Sehingga memang pertumbuhan akhirnya sangat banyak. Cuman penyumbang tertinggi 7% itu justru bukan di orang-orang yang masyarakat yang mungkin di sekitar kita, sehingga mereka mungkin tidak merasakan dampaknya. Mungkin ada pertumbuhan di konsumsi masyarakat, tapi kalau dibandingkan dengan ketika sebelum pandemi, itu masih di bawahnya. Jadi konsumsi masyarakat, kalau kuartal kedua kemarin, walaupun tumbuhnya 7%, dibandingkan 2019 kuartal kedua, itu masih di bawahnya. Jadi kalau misalnya konsumsi masyarakat itu sebenarnya tidak mengalami pertumbuhan dibandingkan sebelum pandemi. Nah, yang paling mengalami pertumbuhan itu di sektor ekspor. Ekspornya itu kalau dilihat, saya kemarin ikut webinar, salah satu webinar menjelaskan tentang pertumbuhan itu di ekspornya. Ekspornya memang naik drastis dibandingkan kuartal 2 di tahun sebelumnya. Kenapa tahun sebelumnya itu kita tidak bisa ekspor? Uang negara kita di ban sama semua negara, karena Indonesia termasuk penangannya agak kurang, sehingga kita tidak bisa ekspor. Nah, kemarin kuartal kedua itu akhirnya banyak ekspor. Nah, ekspornya itu mayoritas ekspor-ekspor yang value-nya itu yang ini, ekspat yang kayak tambang, nah, sawit, nah, dan lain sebagainya. Sehingga yang merasakan ya mereka-mereka yang punya akses itu, dan kebanyakan perusahaan-perusahaan yang seperti itu kan mereka-mereka yang kelasnya menengah ke atas atau bahkan kelas atas, sehingga memang tidak terasa sampai ke bawah pertumbuhan ekonomi yang 7% tadi itu. Mungkin demikian menjawab pertanyaannya Mas Noval. Saya kembalikan ke Mas Noval. Ya begitu. Mas Noval tadi nanya. Mungkin ini untuk yang selanjutnya Mas Amin bisa menjawab atau merefleksikan dari pertanyaan Mas Alif. Monggo.
Oke, terima kasih untuk jawaban dari Mas Ainur sama Mas Amin. Untuk selanjutnya kami membuka dua pertanyaan lagi. Pertanyaan bebas, silahkan untuk bertanya dari pimpinan, baik itu pimpinan atau silahkan. Mungkin dari kader ya, soalnya tadi Mas Alif dari pimpinan sudah memberikan suatu pertanyaan, mungkin dari kader atau memberikan sanggahan atau tambahan terkait isu yang diangkat tadi. Monggo silakan. Pak Moderator, saya mau bertanya. Ya, silakan Mbak Vita. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ini pertanyaan saya untuk kedua pemateri ya. Jadi, mohon maaf kalau ada keramaian. Ini saya lebih terkait ke kelas sosial. Jadi yang menjadi sorotan saya itu para influencer atau selebriti, selebgram. Seperti yang kita tahu, banyak sekali selebgram atau selebriti yang mengadakan event-event besar. Dalam arti akses mereka itu seolah-olah itu mudah gitu loh. Sedangkan kita juga tahu ada banyak berita-berita terkait misalnya ada pernikahan di desa-desa itu para aparat seperti apa? Aparat pemerintah itu kadang bertindak tidak sewajarnya atau main kasar gitu ya. Itu menurut para pemateri bagaimana dan tanggapannya bagaimana? Ya, seperti itu. Terima kasih. Oke, mungkin karena ini lebih terfokus pada segi sosial, mungkin dari Mas Amin bisa menanggapi terlebih dahulu. Pak Moderator, izin menanggapi. Mungkin saya mau memberikan feedback dulu buat yang pertanyaan saya tadi ya. Mohon maaf, izin menanggapi. Mungkin dari yang disampaikan Mas Amin tadi juga saya setuju karena terkait PPKM ini pemerintah ya setuju saya, kayak kita itu di PHP gitu, tidak ada kepastian yang secara resmi entah kapan PPKM ini akan berakhir, dan kalaupun mungkin akan lebih baik kalau pengumuman dari pemerintah, dari presiden dan kementerian ini mungkin terkait PPKM ini kita dikasih kepastian entah itu 1 bulan atau 2 bulan itu langsung disampaikan saja biar masyarakat tidak terkesan digantung terus gitu. Ini kapan kita berharap PPKM segera usai dan kita bisa mulai aktivitas lagi dengan prokes yang ketat tentunya ya. Terus saya setuju sih terkait itu seperti yang disampaikan oleh Mas Amin. Terus yang terkait Mas Rifki tadi mungkin bisa diinisiasi dari peluang di desa-desa kita gitu. Nah, itu juga mungkin bisa menjadi solusi juga buat pariwisata. Nah, nanti targetnya mungkin bisa di pengunjungnya itu ya dari masyarakat sekitar, entah itu dari di sekitar kota itu saja, supaya tidak menimbulkan istilahnya kita tidak perlu berpergian secara jauh gitu buat untuk keluar kemana-mana gitu. Nah, itu juga bisa menjadi solusi terbaik. Nah, apalagi juga kemarin tuh juga banyak desa wisata di Jawa Timur itu. Juga kemarin di Instagramnya Bu Hovifa itu 5 desa di Jawa Timur itu udah masuk menjadi 50 desa wisata terbaik di Indonesia gitu. 6 diantaranya itu ada di Kabupaten Situbondo, Malang, Mojokerto, Banyuwangi, Lumajang, sama Blitar. Nah, di Kabupaten Malang ada. Nah, itu kan membuktikan bahwa mungkin di Malang ini bisa dibuat untuk diinisiasi untuk desa-desa wisata yang lain gitu. Itu sih untuk tanggapan dari saya. Mungkin bisa dilanjut untuk Mas Amin menjawab pertanyaan dari Imawati Vita ya.
Terima kasih Pak Moderator. Oke, terima kasih. Iya, monggo Mas.
Oke, untuk mungkin selanjutnya tanggapan kedua dari Mas Ainur Rifki. Baik, terima kasih Mas Noval. Saya menambahkan sedikit saja, tadi sudah dijawab sama Mas Amin. Saya kira memang kalau misalnya di gejala COVID itu kan dikenal ada anosmia, kehilangan kemampuan untuk panca indera kita. Jadi memang ada juga yang katanya Najwa Shihab itu, jadi di para pejabat kita atau mungkin di kalangan atas itu juga anosmia, tapi mungkin hilang rasa untuk bagaimana menyadari sikapnya itu, bagaimana kalau nanti itu dilihat sama orang-orang yang berada di kelas. Walaupun misalnya kita nganggap kelas sosial itu kayak tabu ya, tapi memang itu ada juga. Jadi kalau misalnya dilihat sama orang-orang yang di kelas bawah itu bagaimana. Nah itu kan menimbulkan konflik sosial, akhirnya menimbulkan kecemburuan. Oh saya ini nggak boleh begitu, kok mereka boleh gini. Akhirnya menganggap negara tidak adil. Akhirnya, ini kan justru malah hal-hal yang menimbulkan negatif. Padahal negara pengennya dihormati oleh rakyatnya, tapi justru rakyatnya munculnya suudon yang tadi diingatkan sama Mas Amin itu kita tidak boleh suudon, tapi justru malah kadang-kadang kita mencoba menahan itu, tapi munculnya disebabkan sama perilaku dari orang-orang yang berada di tataran elit sendiri. Nah, mungkin memang hal-hal yang seperti itu, sekali lagi kegagalan negara juga untuk melihat bahwasanya pandemi ini memang harus diselesaikannya bagaimana caranya fokus terhadap kesehatan terlebih dahulu, kemudian sambil membantu dari segi sosialnya, baru yang terakhir kalau misalnya tadi itu sudah teratasi, ekonominya sambil tadi itu di ini, baru nanti di akhir digenjot secara ekonominya, nggak setengah-setengah. Nah, mungkin itu sedikit tanggapannya. Mungkin sedikit feedback, sedikit lagi. Tadi nyinggung sama Mas Alif tentang PPKM. Nah, jadi memang PPKM itu, saya tidak mengatakan PPKM ini, atau gini, jadi PPKM ini memang didesainnya itu nggak tahu berakhirnya sampai kapan. Karena didesainnya ini mungkin bisa saja nanti sampai 2022 kita masih pakai istilah PPKM. Cuma nanti mungkin Malang level 1 misalnya, alhamdulillah level 1, bahkan misalnya ada yang level 2 naik lagi dan lain sebagainya. Tapi yang jelas istilah ini memang digunakan sekarang ini ada PPKM level 4, sekarang Malang turun level 3, enggak tahu nanti kapan turun level 2-nya, enggak tahu nanti kapan turun level 1-nya, atau bisa jadi Malang belum turun level 1 sudah ganti istilah lagi, itu bisa jadi. Tapi yang jelas istilah itu memang dimunculkan dari negara. Dan mungkin ini juga ada, dan semoga ini bukan seudon tapi hanya sekedar analisa, tapi memang PPKM ini sangat efektif terhadap proses vaksinasi. Jadi kalau misalnya kita lihat di data kedatangan vaksin, itu di bulan Agustus September itu memang datangnya vaksin di negara kita itu lagi tinggi-tingginya. Kalau dibandingkan yang dulu di awal bulan Maret, April, Mei, Juni, itu vaksin datang memang ke negara. Tapi datangnya itu cuma 5 juta, 10, 15 juta kalau nggak salah yang awal itu. Jadi memang dikhususkan untuk tenaga kesehatan. Tapi kalau di bulan Agustus sama September, itu kedatangan vaksin itu kalau di total 140 juta dosis. Sehingga di bulan Agustus sama September, negara itu harus mensuntikkan vaksin 140 juta dosis ke 140 juta warganya. Tapi kan ada dosis pertama, ada dosis kedua. Berarti kan ada sekitar 100 jutaan lah, karena ada yang mungkin sudah menerima dosis pertama sebelumnya. Jadi memang sekarang ini sedang gencar-gencarnya negara untuk melakukan proses vaksinasi. Termasuk kalau kemarin kita lihat di live-nya YouTube-nya Sekretariat Presiden, itu datang lagi 100 juta vaksin Sinovac dan dari pokoknya ada video live-nya lah, 100 juta kalau nggak salah datang dari negara-negara lain untuk vaksinasi. Nah, PPKM ini sangat efektif karena sebelum PPKM orang itu nggak mau divaksin. Tapi setelah sekarang ini, kita lihat antrian vaksin itu, waduh, ngalah-ngalahin antrian ke pariwisata. Antriannya kayak berjubel-jubel sekarang ini. Maka kadang-kadang kritik juga, nggak boleh berkerumun, tapi pengadaan vaksinnya ternyata berkerumun. Maka sekarang sudah mulai diperbaiki bagaimana vaksinasi pendaftarannya secara online, biar tidak berkerumun. Tapi yang jelas, korelasi antara PPKM dengan proses vaksinasi itu sangat efektif. Saya tidak mengatakan, PPKM ini disengaja sama negara biar untuk memperlancar proses vaksinasi. Itu enggak mungkin, itu suudon namanya. Karena tidak disertai dengan data yang jelas. Tapi bahwa PPKM ini menunjang atau vaksinasi ini akhirnya efektif, orang-orang nyari vaksinasi itu bisa jadi karena PPKM, karena ada syarat administratif untuk keluar kota, itu sangat terasa sekali. Mungkin itu, terima kasih. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Dan sekarang karena jam sudah menunjukkan jam 10.30, mungkin bisa kita akhiri.
Ya, untuk kesimpulan tadi, kita mengambil kesimpulan dari dua materi bahwa ketika kita ingin melakukan sesuatu itu, cobalah untuk melihat lebih detail secara historikal atau pengamatan secara sosial sebelum kita bertindak dan sebelum kita merencanakan sesuatu dan bertindak. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih sebelumnya kepada pemateri Mas Ainur sama Mas Amin telah meluangkan waktunya. Mungkin dari teman-teman sendiri ada kesalahan atau dari saya sendiri ada kesalahan, mohon maaf. Dan bisa kita akhiri. Tapi mungkin sebelum kita akhiri, kita adakan sesi foto bersama. Mungkin untuk para teman-teman bisa on cam terlebih dahulu untuk mengambil dokumentasi. Silahkan. Monggo dari teman-teman bisa on cam sebentar untuk mengambil dokumentasi. Oke, sudah. Gimana untuk Mas Ali? Mungkin tak bantu screenshot ya, Pak? Iya. Iya. Monggo teman-teman yang bisa on cam. Yang bisa on cam, monggo. Ya, yuk. Sama ya, yuk. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih waktunya untuk teman-teman dan terima kasih untuk para pemateri telah meluangkan waktunya. Ada salah kata atau salah sikap, kami mohon maaf. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Kanda kasih untuk Amin. Mas Rifki. Terima kasih Mas Amin. Saya izin live ya, terima kasih Mas Noval, Mas Amin, saya izin live, salam kenal. Terima kasih. Mas Ainur.